Radio Surya Kebenaran Ambarawa, membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Shalom, selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam kondisi yang sehat dan bahagia ya. Oke, sahabat Surya Kebenaran, pada malam hari ini kita akan masuk dalam program refleksi seperti biasa. Setiap hari Selasa kita ada program refleksi dengan interaktif ya. Bisa tanya jawab bagi sahabat Surya Kebenaran yang mau bertanya silahkan, yang mau ikut menjawab juga boleh. Ada ide, punya pendapat berbeda boleh, tidak apa-apa. Kita berdiskusi bersama. Dan mau konseling juga boleh, sehingga mau tanya daripada tanya kemana nih, bingung kan? Ya tanya ke sini aja, sahabat Surya Kebenarannya. Tapi malu, nggak mau ditulis namanya, nggak apa-apa, tulis saja, ditulis anonim ya, gitu. Nanti kita tidak akan bacakan namanya, tapi pertanyaannya sahabat Surya Kebenaran akan tetap dijawab. Bagi sahabat Surya Kebenaran yang belum menyimpan nomor WA radio, silahkan bisa disimpan dulu untuk mengirim pertanyaan dan konselingnya di 0816654532. Sekali lagi 0816654532. Iya, seperti biasa bersama Simeon. Kalau di dalam konseling interaktif atau di dalam refleksi, kita akan ada berbau-bau cinta di sana ya. Tapi kali ini tidak langsung tidak melulu tentang cinta, tetapi masih ada kaitannya, karena biasanya anak-anak muda ini biasanya mengkaitkan hal ini di dalam percintaan mereka, begitu ya. Nah, kira-kira apa sih yang akan kita bahas? Nah, seperti yang di dalam flyer yang sudah dibagikan kepada sahabat Surya Kebenaran semuanya dimanapun berada, kita malam ini akan membahas tentang horoskop dalam Alkitab. Apa itu horoskop dalam Alkitab? Horoskop itu adalah astrologi ya, yang tentang perbintangan gitu. Nah, tetapi sebelum kita mulai, kita ada baiknya terlebih dahulu berdoa. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh buat malam hari ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan kiranya Engkau memberikan tuntunanmu di dalam acara kami pada malam hari ini. Dan Engkau memberkati, berikan hikmat bagi setiap kami, supaya kami boleh memahami apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati, urapi setiap peralatan yang kami pakai supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, sahabat Surya Kebenaran, Simeon mau ingatkan terlebih dahulu bagi sahabat Surya Kebenaran yang main Instagram, boleh di follow akun Instagram Radio Surya Kebenaran, yaitu di @suryakebenaranradio. Sekali lagi @suryakebenaranradio, dan juga FB Radio yaitu di Surya Kebenaran. Dan bagi sahabat Surya Kebenaran yang masih ingin mendengarkan radio tetapi mau keluar kota nih ya, mumpung ada liburan nih nantinya ya, tetap bisa menyimak radio kita ini, yaitu di www.suryakebenaran.com atau ada di Radio Box Online.
Ya, sekarang langsung saja nih ya, tanpa berlama-lama nih. Mungkin anak-anak muda khususnya yang di luar sana yang sedang mendengarkan, sudah nggak sabar nih, pingin menyimak apa sih ya kan yang akan dibahas pada malam hari ini, dan bagaimana mengenai hal-hal ini gitu kan, dan bagaimana mengenai cinta. Silakan bisa mengetiknya, menanyakan tentang percintaan, tentang ini boleh ya. Oke, baik, kita akan masuk terlebih dahulu dalam materi kita pada malam hari ini, yaitu kita akan bicara mengenai horoskop ya. Horoskop itu apa sih? Saya lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, horoskop itu adalah punya dua arti. Yang pertama yaitu pengamatan posisi bintang-bintang pada waktu tertentu, seperti pada hari lahir seorang, dengan tujuan meramalkan masa depannya. Ya, jadi pengamatan posisi bintang-bintang pada waktu tertentu, seperti pada hari lahir seseorang gitu, dengan tujuan meramalkan masa depannya. Dan yang kedua, arti dari horoskop menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peta bintang kelahiran seseorang yang memperlihatkan posisi bintang-bintang tersebut. Nah, ilmu terawang perbintangan. Seperti itu, sahabat Surya Kebenaran. Nah, berarti kalau kita sering kali ya ada zaman dulu itu kalau majalah itu biasanya ada horoskop kamu ya kan, bintangmu apa gitu kan, ada bintangnya Leo, Cancer, Pisces, apalagi itu Gemini ya kan, dan lain-lain. Nah, inilah yang dimaksud dengan horoskop ini, perbintangan. Dan mengapa saya angkat horoskop ini? Karena menarik bagi saya. Seringkali anak-anak muda ini membaca horoskop ini. Nggak tahu ya kalau anak-anak muda yang sekarang zaman now ini yang masih remaja begitu, apakah masih? Dulu zaman saya masih remaja itu banyak sekali yang membaca horoskop ini untuk membaca meramalkan ya kan, percintaan kamu. Bagaimana? Oh, dengan si dia kamu harus banyak komunikasi nih gitu kan. Atau berpikir, atau ada tulisannya begini, wah hati-hati orang ketiga misalkan, atau kamu hubunganmu tambah romantis aja nih gitu kan. Cuman gitu. Dan ada katakan hari baik, hari buruk gitu kan, kesehatan, wah ini musim pilek nih ya kan, harus jaga kesehatan ya. Padahal itu ya kadang kalau kita lihatnya itu nggak spesifik gitu, itu umum aja, sehingga siapapun yang ini merasa iya bener ya, kok bisa akurat nih gitu kan. Padahal ya nggak juga sebetulnya, hanya karena pemikiran kita saja yang tersugesti dengan perkataan-perkataan yang sudah tertulis di situ gitu, sahabat Surya Kebenaran. Jadi intinya dari horoskop ini adalah ilmu terawang menerawang gitu. Terawang perbintangan gitu, menerawang ya, di arti yang pertama tadi kan dengan tujuan meramalkan masa depannya gitu, sahabat. Jadi untuk ngeramal gitu sebetulnya ya tujuannya ya. Nah, bagaimana kita lihat nih di dalam Alkitab ini seperti apa ya? Di dalam Yesaya 47 ayat 13 sampai 15. Ternyata Alkitab juga sudah pernah menyampaikan bahwa ada orang yang meramal berdasarkan perbintangan seperti ini ya. Luar biasanya Alkitab kita ini seperti itu, saudara. Kita lihat di dalam Yesaya 42 ayat 13 sampai 15. Yesaya 47, mohon maaf salah baca. Yesaya 47 ayat 13 sampai 15.
Yesaya 47 ayat 13 sampai 15 katakan, engkau telah dilelahkan oleh banyaknya rencanamu. Biarlah sekarang mereka berdiri, biarlah mereka menyelamatkanmu, hai yang membagi-bagi langit, hai yang menerawang pada bintang-bintang, yang bercerita atas dasar bulan-bulan baru, tentang apa yang akan terjadi atasmu. Nah, ini kan meramal, ya kan? Lihatlah, mereka akan menjadi seperti jerami, api akan membakar mereka. Mereka tidak dapat menyelamatkan jiwa mereka dari kuasa nyala api. Tidak ada bara untuk menghangatkan mereka, ataupun api untuk berdiam di hadapannya. Demikianlah mereka bagimu, yang dengannya engkau telah berjerih lelah, dengan berurusan denganmu sejak masa mudamu. Setiap orang berkeluyuran menurut jalannya sendiri, tidak seorang pun yang dapat menyelamatkanmu. Khususnya di ayat yang ke-13, sahabat saudara kebenaran, kita melihat, saya bacakan sekali lagi. Engkau telah dilelahkan oleh banyaknya rencanamu. Biarlah sekarang mereka berdiri, biarlah mereka menyelamatkanmu, hai yang membagi-bagi langit, hai yang menerawang pada bintang-bintang, yang bercerita atas dasar bulan-bulan baru, tentang apa yang akan terjadi atasmu. Ini hai yang menerawang pada bintang-bintang, yang bercerita atas dasar bulan-bulan baru. Itu kan berdasarkan ada 12 zodiak ya, ada 12 bintang gitu kan, perbintangan ini itu per bulan itu ya, seperti itu. Nah, ini sahabat saudara kebenaran, firman Tuhan sudah pernah menyinggungnya tentang zodiak atau perbintangan astrologi ini, horoskop ini ya, gitu. Nah, sebetulnya kalau kita lihat bagaimana anak-anak muda ini seringkali percaya dengan horoskop begini ini ternyata adalah kalau percaya dengan ramalan bintang atau hanya sekedar pengen tahu, lihat-lihat gitu kan, itu sebetulnya secara nggak sadar mereka ini sedang tidak mempercayai firman Tuhan gitu, ya kan, tentang masa depan mereka. Padahal firman-Nya mengatakan di dalam Yeremia 29 ayat 11 ya kan. Dari Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan yang aku rancangkan atas kamu, firman Bapa Yahweh, rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan kejahatan, untuk memberikan kepadamu masa depan dan harapan. Jadi sudah jelas sekali bahwa sebetulnya rancangan atas masa depan kita, Bapak Yahweh itu sudah membuat luar biasa sekali, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan kejahatan, supaya memberikan kepada kita ini masa depan dan harapan. Begitulah. Jadi masa depan kita bagaimana? Pasti baik ketika kita berpegang erat pada firman-Nya. Oke, itu sudah kepastian. Lalu yang selanjutnya di dalam Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 10 katakan, sebab kita adalah hasil karyanya yang telah diciptakan dalam Maha Masiah Yesua untuk perbuatan-perbuatan baik yang telah Elohim persiapkan sebelumnya, supaya kita dapat berjalan di dalamnya. Artinya memang di dalam Maha Masiah ini luar biasa. Kita sudah dipersiapkan untuk perbuatan baik, ya, supaya kita bisa hidup di dalamnya. Ya, itulah sahabat saudara kebenaran. Jadi inilah yang firman Tuhan katakan mengenai masa depan kita. Jadi sebaiknya nggak perlu lah ya baca-baca seperti itu. Nah, apa akibatnya? Ada banyak macam-macam. Nah, tapi nanti dulu kita rehat dulu sejenak. Kita akan mendengarkan 2 buah lagu dulu ya, sambil kita menunggu atensi dari sahabat saudara kebenaran semuanya dimanapun berada. Silahkan bisa WA di nomor radio di 0816654532. Sekali lagi 0816654532. Oke, jangan kemana-mana, tetap di 107.8 FM.
Radio Surya Kebenaran Ambarawa, membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Program Refleksi Radio Komunitas Surya Kebenaran setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 19.30 sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Ada yang spesial. Di hari Senin akan ada kesaksian hidup mengenal akan nama Bapa Yahweh, dan di hari Selasa pastinya akan hadir pembelajaran dan materi rohani yang membuat kita mantap di dalam Elohim dengan pembicara yang luar biasa. Hari Rabu sahabat dapat mengikuti Mesbah Keluarga secara live bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran. Di hari Kamis akan ada obrolan yang tidak kalah keren dengan topik dan narasumber yang kompeten di bidangnya. Oleh karena itu jangan sampai dilewatkan. Untuk informasi, atensi, pertanyaan dan konseling melalui pesan ke nomor 0816654532. Radio Komunitas Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa. Radio Surya Kebenaran Ambarawa. Iya, sahabat Surya Kebenaran, berjumpa kembali di dalam refleksi kali ini bersama Simeon. Sahabat Surya Kebenaran, kita bahas tentang horoskop nih pada malam hari ini. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, Simeon ingatkan bagi sahabat Surya Kebenaran, silahkan yang mau kirim pertanyaan, silahkan di nomor WA radio yaitu di 0816654532, 0816654532. Nah, sekarang sudah ada yang masuk nih, atensi dari Dr. Ayu. Shalom, Dr. Ayu, apa kabar nih? Terima kasih untuk atensinya. Ya, Dr. Ayu memberikan atensi. Shalom, Pastor Simeon. Alaika shalom, Dr. Ayu, apa kabar? Haleluya, kabarnya kabar gembira. Oke, Dr. Ayu mengatakan bicara tentang horoskop, pastinya kisah orang Majus bertemu bayi Yeshua mengikuti rasi bintang pada waktu itu yang bersinar di atas kota Bethlehem. Pertanyaan saya, nomor 1, sebagai anak Tuhan zaman now, boleh tidak percaya dengan zodiak dan horoskop? Ya, Dr. Ayu, untuk anak Tuhan tidak boleh ya percaya dengan zodiak dan horoskop ya, karena itu tadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa horoskop itu definisinya adalah, kalau kamus besar bahasa Indonesia itu pengamatan posisi bintang-bintang pada waktu tertentu seperti pada hari lahir seseorang dengan tujuan meramalkan masa depannya. Nah, ini loh, meramalkan masa depannya. Jadi kita sudah mulai pakai mulai klonik nih ya. Kalau horoskop ya. Jadi boleh nggak? Nggak boleh gitu ya. Nah, bagaimana dengan orang Majus? Ya, orang Majus waktu itu setahu saya ya, itu mereka menggunakan bintang itu untuk melihat posisi seseorang, melihat posisi bayi Yeshua ini gitu.
dan dituntun kan melalui bintang itu. Lah, bagaimana caranya saya juga kurang tahu, tapi saya pikir hebat sekali mereka itu. Dan bahkan saya pernah membaca di kitab Yasir kalau tidak salah bahwa si Yusuf waktu itu Yusuf atau si Benyamin ya, itu Yusuf waktu itu waktu mencari pialanya yang sengaja dimasukkan di kantong itu loh, kalau nggak salah ya, atau gimana saya lupa. Pokoknya intinya, jadi gimana ya? Intinya saya baca itu si Yusuf itu pakai bintang-bintang itu untuk mencari tempat jadi kayak GPS-nya itu ya, mencari itu piala ada di mana gitu. Kalau tidak salah cari piala atau cari lupa deh, pokoknya saya ingatnya si Yusuf ini pakai bintang gitu juga, dan itu ngajarin si Benyamin gitu. Ya, saya nggak ngerti caranya, tapi saya pikir wah keren ini orang bisa ini. Tapi mereka tidak meramalkan masa depan. Jadi untuk mencari dari bintang itu gitu, mencari posisi gitu. Saya pikir keren itu orang-orang itu ya. Dan orang Majus ini juga bisa mengerti ini bintangnya beda nih dari yang lain. Bintangnya yang berbeda banget nih. Dan ini ada sesuatu yang besar gitu. Itu yang saya tahu. Tapi kalau untuk meramal masa depan saya kurang tahu apakah ini. Tetapi untuk horoskop ini meramalkan masa depan melalui bintang-bintang ini. Nah, untuk anak Tuhan tidak boleh itu ya. Karena apa? Nanti akibatnya saya akan jelaskan kalau kita mempercayai hal-hal yang seperti itu. Nanti setelah ini ya. Jadi tidak perlu, karena apa? Masa depan kita sudah dijamin oleh Bapa Yahweh gitu lah. Masa depan yang penuh harapan. Ini rencana Bapa Yahweh bagi kita. Gitu. Lalu yang kedua, tapi kenapa ada ramalan horoskop yang ngepas, Pastor? Dan prediksi tentang kepribadian seseorang hampir tidak meleset. Apakah ada roh lain di dalamnya? Atau sebagai bukti bahwa manusia memang adalah segambar dan secitra dengan Elohim? Ya, Dr. Ayu, menurut saya yang saya baca selama ini ya, berarti saya baca ini juga horoskop. Ya baca hanya untuk sekedar tahu aja mereka tuh ngapain gitu. Kalau enggak baca nanti saya tidak bisa menguraikan kan gitu. Tapi tidak untuk dipercaya, tidak untuk ini. Saya hanya sekedar pengen tahu ini isinya tuh apaan sih gitu kan. Nah, sejauh yang saya sejauh yang saya pernah baca itu adalah isinya memang satu, ada kepribadian. Tipikal orang dengan tipikal orang dengan lahir di bintang, misalkan saya lah, kalau secara perbintangan horoskop ini katanya saya ini bintangnya adalah Leo, ya kan. Nah, orangnya itu begini begitu. Nah, itu sebetulnya kalau saya selidiki enggak pas juga gitu. Ya ada yang pas, tapi kalau saya lihat ya enggak 100% gitu. Tetapi ya, kenapa ada ramalan horoskop yang ngepas? Ya, ngepas itu ya itu seperti saya tadi bilang awal, bahwa mereka kalimatnya, kalau Dr. Ayu perhatikan, kalimatnya itu tidak ada yang spesifik gitu. Enggak ada yang spesifik. Misalkan nanti kamu hari ini akan bertemu dengan seseorang, ya kan? Akan bisa mendapatkan deal-deal bisnis yang besar gitu. Enggak pernah ada yang detail seperti itu, tidak. Paling ngomongnya begini, wah minggu ini kamu akan mengalami sesuatu kejutan misalkan, ya kan? Lalu atau mungkin tentang kesehatan, jaga kesehatan ya, cuman gitu aja. Nah terus orang yang ngalami kan biasanya kalau horoskop yang setahu saya ya, yang pernah saya baca ini ada mingguan gitu kan, horoskop minggu ini kan gitu. Ada yang bulanan juga, tergantung majalahnya. Kalau majalahnya terbit bulanan berarti bulanan. Kalau mingguan dia akan mingguan gitu horoskopnya. Nah itu kalimatnya tuh tidak ada yang spesifik gitu. Kalimatnya nggak ada yang spesifik, tapi kalimatnya ini umum gitu. Sehingga tingkat terjadinya jelas tinggi gitu. Karena apa? Nggak spesifik gitu.
Jadi dan ditambah nih dari ilmu pikiran itu seperti kayak oh gitu ya. Jadi kayak terus akhirnya ya jadi law of attraction gitu, karena itu mantap di pikiran. Oh berarti saya harus jaga kesehatan ini karena ini musim flu nih, nanti ini. Akhirnya apa namanya ya, kita akhirnya jaga kesehatan beneran gitu kan. Ada yang bilang wah agak terganggu nih kesehatannya, jaga kesehatan ya, misalkan seperti itu. Terus kita mulai jaga kesehatan, terus kita lihat wah banyak yang pilek nih, terus kita mulai bersin gitu kan. Terus wah jangan-jangan nih sudah mulai terganggu nih kesehatan saya. Lalu kita anggap oh ini pas nih, kok bisa tepat ya. Ayo, saya bisa juga mengatakan dengan hal yang sama, dengan kalimat-kalimat yang umum-umum gitu kan, bisa saja. Dan orang akan wah iya kok pas ya, bener juga ya gitu. Tapi kalau secara detail pasti meleset, nggak bisa gitu kan. Kalaupun ada yang tepat palingnya kebetulan gitu. Ya seperti itu menurut saya ya, Dokter Ayu. Jadi ramalan horoskop ini ada yang pas karena kebetulan. Satu. Yang kedua, kan dia nggak selalu pas terus kan, kadang pas gitu kan. Oh minggu ini pas, minggu ya. Itu satu, kalau pas ya kebetulan. Tapi kalau yang kedua dikatakan ngepas karena apa? Orang itu sudah berpikir, oh berarti minggu ini saya harus jaga kesehatan gitu kan. Karena terus habis itu lihat memang musimnya sudah musim yang nggak enak, bikin sakit kalau di Indonesia, yaitu musim apa? Musim penghujan gitu kan, panas, siang panas sekali, malam dingin. Terus pagi mulai terik, siang panas sekali, panas dingin, akhirnya banyak orang yang sakit gitu. Ada yang kena flu juga. Terus orang akan berpikir setelah membaca itu, wah banyak yang sakit nih gitu kan. Terus pikir wah kok tepat nih ya gitu. Jadi ya karena begitu gitu. Dan pemikiran kita kan bisa apa yang kita pikirkan ini yang terus jadi besar gitu. Contoh saja simpel. Coba kita sekarang mikirin mobil putih gitu ya. Nanti kita akan merasa loh kok banyak sekali mobil putih ya. Kayaknya belum dari hari sebelumnya enggak pernah tuh kita lihat mobil putih nih, enggak sebanyak ini gitu. Karena apa? Kita dulu kemarin tidak memperhatikan mobil putih gitu. Ya coba gantian besoknya mobil merah gitu. Loh sekarang hari ini kok banyak sekali mobil merah. Karena kita sudah memperhatikan, di pikiran kita sudah ngeset mobil merah gitu. Sehingga yang akan kita sering notice adalah ya yang kita pikirkan itu gitu. Jadi begitu cara kerjanya menurut saya ya. Begitu Dokter Ayu. Dan prediksi tentang kepribadian seseorang hampir tidak meleset. Ya, sekali lagi ini mengenai gambaran secara umum. Secara umum. Saya pribadi kalau baca untuk yang bagian Leo, saya kok nggak cocok ya. Itu kalau bagian saya seperti itu. Dan saya pernah waktu itu dulu sama kakak saya baca, iya nggak ada yang cocok, tapi kalaupun cocok itu cocok yang nyerempet-nyerempet gitu, nggak tepat gitu. Jadi ada memang yang sesuainya ini apa? Karena itu tadi kebetulan. Tentang kepribadian juga umum-umum kalimatnya itu nggak spesifik gitu. Nggak spesifik. Misalkan kalau spesifik ini kan bintangnya orang yang dengan bintang Leo ini adalah kepribadiannya yang kuat, seperti singa gitu kan, jiwa pemimpinnya tinggi nih, begini bla 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 dan seterusnya. Itu spesifik. Mereka menghindari hal-hal itu. Mereka akan bilang, wah ini dengan kepribadian yang baik, punya keinginan, dan dia berusaha untuk memperolehnya, ya. Nah seperti itu. Jadi tidak spesifik yang ini koleris, ini sanguin, seperti itu tidak. Gitu. Nah, kalau kita bayangkan, masa orang dengan bintang yang katakanlah yang Leo ini, kalau dibuat kepribadiannya bahwa ini koleris, apakah semua orang dengan lahir di bulan di bintang Leo ini punya kepribadian sama semua? Kan enggak gitu. Paling kalaupun ada yang mengena mirip itu ya sekian persen lah gitu menurut saya sih gitu.
Apakah ada roh lain di dalamnya? Bisa juga. Ada roh lain? Bisa. Atau bukti bahwa manusia memang segambar dan secitra dengan Elohim. Ya, memang manusia adalah segambar dan secitra dengan Elohim. Tetapi tentang keakuratan dari horoskop ini menurut saya kurang tepat ya. Kalaupun tepat itu karena pikiran kita yang sudah berpikir itu, karena kalimatnya itu adalah kalimat umum semua. Jadi bisa diartikan begitu, bisa diartikan begini gitu, sehingga orang kok pas nih, seperti itu. Gitu sih menurut saya ya. Nah, itu juga berdasarkan ya permainan kata sih menurut saya, seperti itu. Kalau pakai roh bisa tepat, bisa, saya yakin bisa gitu. Roh siapa? Ya siapa lagi kalau bukan rohnya dari kuasa gelap ya. Karena Tuhan tidak mengajarkan hal-hal ini. Begitu. Jadi seperti itu untuk pertanyaan kedua Dr. Ayu, mudah-mudahan menjawab ya. Kalau mungkin mau tambah bingung ya, enggak apa-apa, boleh ditanyakan lagi. Oke, yang ketiga, apakah ramalan horoskop bisa dipakai sebagai kuasa karunia bernubuat, Pastor? Enggak bisa menurut saya. Karena kalau karunia nubuat ini adalah dari Roh Kudus. Kalau horoskop menurut saya dari roh lain gitu, roh asing gitu kan. Dan ini bicara juga mungkin orang yang main tarot. Ya, saya tidak ngerti cara kerjanya tarot, tapi katanya bisa untuk meramalkan gitu ya. Saya pernah melihat orang di mana TV itu meramalkan si ini si itu, bintang film biasanya diramalin. Saya nggak ngerti cara kerjanya, belum mempelajari juga. Tapi yang jelas itu bukan dari Tuhan kalau menurut saya, seperti itu. Karena apa? Sudah meramal ini sudah beda lagi. Tapi kalau nubuat ini adalah ilhamnya dari Tuhan, seperti itu. Ya beda istilah memang, tapi sebetulnya intinya sih sama, memprediksi masa depan kan begitu. Tapi sumbernya yang berbeda. Kalau ramalan itu cenderung ke bukan dari Tuhan gitu. Kalau nubuat dari Tuhan gitu. Kalau prediksi berdasarkan ilmu pengetahuan. Itu mungkin ya, ini definisi saya menurut saya sendiri nih, yang saya pahami gitu kan. Seperti itu. Maka untuk BMKG perkiraan cuaca itu dulu kan ramalan cuaca, kesannya gimana gitu. Jadi sekarang jadi perakiraan cuaca. Prediksi, prakira. Oke. Seperti itu. Nomor 4, berikan tips dong Pastor agar setiap anak Tuhan yang saat ini terikat dengan horoskop dunia dan ramalan zodiak dapat terlepas. Karena ramalan horoskop dan zodiak menduduki posisi tertinggi pencarian Google setiap hari, dan yang mengkonsumsinya adalah usia remaja dan pemuda. Wow, ini data yang saya baru tahu nih gitu. Ternyata masih juga ya anak-anak zaman now ini masih baca-baca beginian ya. Saya pikir sudah nggak percaya beginian gitu. Ya, kalau memang anak-anak muda ini kan rasa ingin tahu tinggi ya, Dr. Ayu ya. Jadi mereka pingin cari-cari yang begitu kan. Nah, bagaimana supaya anak Tuhan yang terikat ini bisa lepas? Yang pertama, jangan baca begituan. Harus lebih banyak baca firman Tuhan dan mempercayakan diri dengan firman Tuhan. Karena kalau kecenderungannya ingin baca itu terus, maka kita kayak tidak mempunyai kepercayaan kepada firman Tuhan gitu. Sehingga kehidupan kita ini akan jadi seperti kapal yang terombang-ambing di tengah lautan begitu. Jadi tips yang pertama adalah berhenti bacain yang seperti itu. Lah terus pengen alihkan, lebih baca Alkitab saja lebih baik ya. Itu lebih banyak diisi dengan hal-hal yang seperti itu. Dan sadari bahwa ramalan-ramalan itu kalau saudara perhatikan, anak-anak muda ya, kalau kita perhatikan itu kalimatnya umum, sehingga orang bisa mengartikan begini begitu. Dan bisa saja saya mengartikan, oh ya kok pas ya. Yang lain juga membaca kalimat yang sama, ya kok pas ya.
Akhirnya kita berpikir kayak, wah ini kayak seperti Call HL ya, seperti firman Rema ya, kok pas gitu ya berbicara begitu. Enggak, sebetulnya ini adalah fenomena pikiran saja sebetulnya, karena kalimatnya itu kalimat umum gitu ya. Jadi seperti itu tips-tipsnya. Yang pertama, jangan bacain begitu lagi. Yang kedua, lebih banyak baca firman Tuhan gitu. Dan yang ketiga, lebih mempercayai firman Tuhan ya. Yang keempat, lebih sadari bahwa ini ternyata cuman permainan kata saja, seperti itu. Begitu Dokter Ayu, mudah-mudahan menjawab ya. Thanks Pastor Elohim Yevarech Otka. Ya, terima kasih sama-sama Saudara Dokter Ayu, Bapak yang memberkati juga. Nah, sekarang nih ada tambahan tambahan dari Pak Peter Purnomo. Terima kasih Pak Peter. Ini melengkapi penjelasan. Ya, kalau orang Majus itu menggunakan ilmu astronomi, bukan astrologi seperti ramalan bintang. Ya, betul sekali Pak Peter. Terima kasih untuk atensinya, untuk tambahannya, sehingga kita lebih jelas lagi nih ya. Ya, sahabat Suara Kebenaran, ayo silakan siapa lagi yang mau bertanya, mau atensi, yang mau berpendapat juga boleh. Mari kita akan membahas bersama-sama mengenai hal ini. Nah, sambil menunggu untuk yang selanjutnya, kita rehat dulu sejenak ya. Nanti kita akan masuk dalam refleksi kita pada malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 107.8 FM Radio Suara Kebenaran, berkat bagi jiwa. Iya, masih bersama Simeon di program refleksi kita pada malam hari ini, sahabat Surya Kebenaran. Kita mau ngomongin tentang horoskop nih. Ya, bagi anak-anak muda nih ya terutama yang biasanya kan yang baca-baca gini anak muda. Orang-orang tua apa kan baca? Ya, mungkin ada juga. Ya, baik sahabat Surya Kebenaran, sebelum kita lanjut nih, Simeon ingatkan bagi sahabat Surya Kebenaran yang mau beratensi silahkan di 0816-654-532. Sekali lagi 0816-654-532. Ya, sahabat Surya Kebenaran, kita sudah ada atensi lagi yang masuk nih ya. Bagi kita semua di sini, saya bacakan di atensinya. Shalom Alaika dari Deborah nih ya. Shalom Alaika, shalom Deborah. Selamat malam Pastor Simeon dan semua pendengar Radio Surya Kebenaran ya. Selamat malam Deborah. Kiranya sehat selalu. Kiranya selalu sehat. Kiranya selalu sehat, sukacita, diberkati dan jadi berkat dalam kasih anugerah Elohim Yahweh. Amin, amin. Kiranya doa yang sama terjadi buat Deborah. Nanya dong Pastor, silahkan. Kalau di Jawa kan ada namanya neptu, berdasarkan weton atau hitungan hari dan tanggal lahir. Bahkan banyak yang mau nikah tuh pakai hitung-hitungan weton gitu, dan banyak yang mengalami seperti yang diramalkan. Bahkan ada yang bermain tenung atau santet dengan weton itu. Jadi orang-orang tua zaman dulu, kakek nenek, terutama di Jawa dulu, berpesan supaya jangan membagikan weton kita ke orang lain, karena bisa disalahgunakan. Tapi kalau mau nikah, mereka pakai hitung-hitungan untuk menentukan kecocokan dan juga hari pernikahan. Pertanyaan saya, kok bisa sih neptu atau weton itu digunakan untuk perbuatan-perbuatan gelap seperti santet, pelet, dan lain-lain itu, Pastor? Meski saya mengimani bahwa kita yang percaya di dalam Hamasyah tidak akan bisa dikuasai oleh semua itu. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih Pastor Simeon, Bapak yang memberkati. Oke, baik Deborah, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini menarik ini ya. Memang betul di Jawa ada weton ya kan, namanya hitung-hitungan weton. Ini kalau ini sama ini nanti lahirnya di hari apa, kan ada pon wage paing kliwon gitu kan. Nanti pasangannya apa ya kan. Nah, kok bisa ya mengalami yang diramalkan? Ya,
saya kembali lagi lihat dari ilmu pikiran ya. Kalau dipercaya, maka akan terjadi gitu. Apalagi ini secara ilmu pikiran adalah ini otoritas, dianggap sebagai figur otoritas yang tinggi gitu. Yang ngomong katakanlah orang-orang tua gitu kan. Dan orang tua dari mana? Dari ahlinya katanya. Dari ahlinya ini begini begitu terus akhirnya jadi sebuah sugesti yang mantep yang ditanamkan betul-betul gitu, sehingga akhirnya terjadilah seperti yang dipikirkan karena itu dipercaya dengan sungguh, dengan matang, dengan mantap gitu lah. Nah ini contohnya seperti ini. Contoh saya saja, saya juga bisa mengatakan sesuatu yang orang langsung percaya, bisa. Pernah ya beberapa waktu lalu tuh ada klien yang bingung, saya kok jadi pikiran begini begitu. Jadi sebelum terapi itu dia sudah banyak tanya-tanya gitu. Gimana? Aku nggak gila kan katanya? Nggak gila kan Pak? Dia manggil Pak atau Ko ya? Ko, nggak gila kan Ko katanya? Apa ini? Kalau saya bilang begini, iseng, misalkan saya iseng nih, mungkin kamu gila loh. Itu percaya loh dia loh, pasti, saya yakin itu. Kenapa? Karena saya dipandang sebagai figur otoritas, orang yang berpengalaman, orang yang tahu di bidangnya begitu loh, ahlinya gitu. Dia anggapnya begitu. Tapi saya enggak mau main begitu. Saya akan ngomong begitu, bilang begini, kamu nggak gila itu wajar, tenang aja. Jadi enggak usah khawatir gitu. Tapi saya ini takut nanti jadi bagaimana begitu. Saya bilang tenang saja, tidak apa-apa. Apalagi saya tahu dia Kristen. Apalagi kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Jangan takut, saya bilang. Dan akhirnya singkat cerita dia terapi sekali. Dia bilang, saya harap bisa sekali ya. Iya, kita usahakan yang terbaik. Tapi kan kita nggak ngerti bisa 2-3 kali. Saya nggak ngerti kan. Saya nggak bisa jamin gitu kan. Terus akhirnya terapi dan sekali saya tanya beberapa hari kemudian, bagaimana? Sudah kepala sudah nyaman, sudah, tadinya kepala berat gitu. Nah ya udah, puji Tuhan lah, sudah ndak flashback lagi. Pikirannya kan kadang kalau nge-flashback gitu ke belakang terus. Dan ya oke. Ya ndak gitu. Jadi sudah oke. sudah sudah netral seperti biasanya. Jadi sahabat saudara kebenaran, perkataan dari figur otoritas, figur yang dipandang sebagai otoritas, itu kuat sekali, mantep. Contoh lain lagi, seperti siapa ya, Thomas Alva Edison atau Albert Einstein. Thomas Alva Edison kalau tidak salah ceritanya. Dulu itu si guru, dia sekolah kan, dia sekolah, terus gurunya bilang begini, tulis surat kepada kepada maminya gitu, bilang anak ibu terlalu bodoh. Jadi saya kembalikan, saya tidak bisa mengajar. Terus setelah itu apa? Si anak ini bilang, saya lupa ya, Albert Einstein atau Thomas Alva Edison begitu. Bilang, ini surat dari guru mah gitu kan. Bunyinya apa? Karena waktu itu mamanya baca sambil nangis. Loh mama, guru nulis apa? Ngomong apa katanya? Apa yang dikatakan oleh orang tuanya, mamanya ini. Nah, guru bilang, kamu adalah anak jenius. Guru tidak bisa jawab, tidak bisa mengajar kamu karena kamu jenius. Udah, kita sekolah sama ibu saja sendiri. Singkat cerita, luar biasa, ini anak beneran jenius gitu. Dan akhirnya menemukan banyak penemuan-penemuan yang luar biasa begitu. Coba bayangkan kalau ibunya pada saat itu ngomong apa adanya, bilang, kata guru kamu, dia tidak bisa ngajar kamu karena kamu terlalu bodoh. Itu anak tidak akan jadi apa-apa itu. Saya yakin 100%. Tetapi jawaban ibunya luar biasa, sehingga mengubah mindset dari anak ini gitu lah. Ini kita nggak ngomongin masalah bohong apa enggak ya, ini dalam konteks perkataan loh ya. Itu pasal bohong apa enggak itu urusan belakang tuh, urusan lain lagi tuh, sudah beda lagi tuh, sudah beda lagi gitu kan. Jadi jangan dicampurin dulu ya. Seperti itu. Jadi itu bisa beneran terjadi, yes, karena ada dari figur otoritas
gitu. Lah bahkan ada yang bermain tenung, santet dan weton dengan weton itu ya memang bisa gitu, semua bisa menurut saya ya pakai tenung dan santet itu. Karena apa? Kalau tidak ada proteksi dari Tuhan, itu setan bisa masuk di alam roh gitu. Jadi apa saja kok bisa dipakai? Iya bisa gitu. Apa saja bisa kok. Jadi seperti itu. Deborah ya. Mudah-mudahan menjawab ini. Oke. Ya, ini ada dari Pak Peter. Betul Pak Peter. Terima kasih untuk ininya. Atensinya. Tadi adalah Thomas Alva Edison, bukan Albert Einstein. Saya agak lupa ingat gitu. Terima kasih Pak Peter untuk mengingatkan. Baik, kita lanjut ke yang selanjutnya, ke atensi selanjutnya ada datang dari Pak Amos Ari. Selamat malam Pak Amos Ari. Shalom, apa perbedaan horoskop dan zodiak? Apakah zodiak juga ada dalam Alkitab? Ya. Terima kasih Pak Amos. Saya coba lihat dulu ya zodiak itu artinya apa ya. Saya belum melihatnya ini sebentar. Zodiak. Nah, zodiak ini lingkaran khayal di cakrawala yang dibagi menjadi 12 tanda perbintangan, yaitu Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra dan seterusnya. Oh, jadi zodiak ini adalah tanda perbintangannya. Kalau horoskop itu mana catatan saya ini? Nah, horoskop ini pengamatan posisi bintang-bintang pada waktu tertentu seperti balik dengan tujuan meramalkan masa depannya. Jadi kalau saya boleh menyimpulkan, kalau zodiak itu adalah lingkaran khayal cakrawala. Jadi cuman bintang-bintang itu ya yang memang ada di sana gitu, lingkaran khayal di cakrawala yang dibagi menjadi 12. Saya pernah melihat memang ini jadi rasi bintang apa membentuk apa begitu ya. Itu zodiak. Kalau horoskop itu sudah mulai ada ramalannya nih. Oh, kamu lahir di ini ya, pas bulan ini bintangmu adalah Leo. Nah, terus mulai masuk ke horoskopnya, mulai meramal-ramal. Begitu menurut saya. Jadi kalau zodiak cuman ininya saja, cuman lingkaran khayal di cakrawala yang dibagi menjadi 12 tanda perbintangan. Jadi kayak lingkaran khayal ini kayak mungkin kayak garis khayal khatulistiwa itu terus ada garis bujur, garis lintang, itu kan sebetulnya tidak ada, tetapi mereka membuat itu untuk mengkotak-kotakkan untuk supaya lebih lebih mudah untuk kamu posisi di mana gitu. Oh, saya di lintang ini, bujur ini, sekian derajat begitu. Jadi begitu Pak Amos Ari, mudah-mudahan menjawab. Nah, apakah zodiak juga ada dalam Alkitab? Saya kok belum menemukan ya. Kayaknya kok tidak ada ya menurut saya. Nah, tidak tahu, mungkin kalau sahabat Suara Kebenaran pernah membacanya, tapi kalau saya kok kayaknya belum pernah membaca ya. Karena apa? Menurut kalau Bapak Yahweh itu adalah semuanya baik gitu kan. Memang Bapak Yahweh menciptakan bintang, bulan dan lain-lain itu untuk sebagai penentu waktu, seperti di dalam kejadian pasalnya yang ke-1. Menaruh bintang-bintang untuk sebagai penentu. Ya. Nah, benar. Ya. Benar ya, saya ya di kejadian 1. Kejadian 1 ayat 14. Dan Elohim berfirman, biarlah bintang-bintang penerang pada cakrawala di langit untuk memisahkan antara siang dengan malam, dan mereka ada untuk tanda-tanda. Mereka ada untuk tanda-tanda
dan untuk musim-musim dan untuk hari-hari dan tahun-tahun. Ini yang disebut dengan moedim, sebuah hari yang sudah ditentukan. Jadi misalkan ke hari-hari raya itu termasuk moedim. Jadi tanggal sekian, tanggal 14 bulan Nisan, ya haruslah ada perayaan Paskah bagimu, begitu. Jadi memang Tuhan menaruh bintang-bintang itu untuk sebagai tanda dan untuk musim-musim dan untuk hari-hari dan tahun-tahun, untuk menandai hari dan tahun serta musim, dan juga untuk tanda kan. Maka waktu itu ada blood moon, bulan menjadi darah, merah darah itu. Nah itu untuk tanda gitu, untuk tanda-tanda. Tapi bukan untuk meramal seperti ini ya. Ini menurut saya begitu, Pak Amos Ari. Jadi menurut saya zodiak tidak ada di dalam Alkitab. Baik, terima kasih untuk atensinya Pak Amos Ari. Nah sekarang masuk lagi nih, ada atensi dari anonim, ya, nama tidak usah disebutkan. Baik, dari anonim. Selamat malam anonim. Ya, pertanyaannya adalah, apakah orang yang percaya cocok logi dan ramalan nasib, umur, rezeki, jodoh itu dosa di hadapan Bapa Yahweh? Ya, tentu saja berdosa, karena tidak lagi percaya kepada Bapa Yahweh, tapi kepada yang itu tadi, cocok logi, ramalan nasib, dan seterusnya itu. Jadi termasuk berdosa ya. Dan saya mau ada lagi enggak masuk? Kalau ada lagi kita akan bahas, kalau belum kita akan masuk ke dalam session yang ketiga ini ya. Nah, sekarang akibatnya apa nih? Akibatnya kalau kita meramal mempercayai horoskop begitu ya. Akibatnya yang pertama kalau saya perhatikan, yaitu hidup penuh kecemasan. Kenapa? Ya karena kita mau melakukan apa terus dilihat dulu. Wah, saya lihat minggu ini zodiakku mengatakan apa, bintangku mengatakan apa, ya kan? Nah, jadi penuh kecemasan gitu. Apa yang akan terjadi ya bagi saya ya, begitu loh. Selalu berpikir seperti itu, maka tidak ada ketenangan di dalam kehidupan menurut saya ya. Karena Pak selalu melihat itu, wah kira-kira bintang ini ngomongnya apa nih, horoskop saya nih, begitu. Ya, cemas, tidak yakin dan tidak mantap akan kehidupannya. Tidak yakin bahwa Bapak Yahweh melindungi dalam setiap langkah kehidupannya kalau kita berharap kepada Dia, gitu. Ya. Lalu yang kedua mempengaruhi pola pikir atau pikiran bawah sadar kita. Kalau misalkan ada ramalan, ya, misalkan juga weton tadi yang disebut Deborah itu, terus akhirnya, jadi gitu ya. Misalkan mau jodoh ya, orang si A dan si B mau menikah nih, wetonnya bagaimana nih? Jatuhnya apa? Misalkan jatuhnya pati. Wah, itu nanti akan namanya pati bener ya? Saya pernah baca, lupa, tapi ada beberapa jatuhnya ada ratu atau apalah begitu kan. Kalau pati itu nanti hidupnya susah nih, jadi jangan menikah begitu kan. Kalau menikah hidupnya susah begitu. Terus ada yang meramalkan, ini hidupnya sukses nih, baik nih begitu, jadi kaya nih. Itu terus itu dipercaya, dan ini mempengaruhi pikiran bawah sadar gitu lah. Ketika ini dipercaya, maka terjadilah seperti yang dipercaya itu, karena itu masuk dalam pikiran bawah sadar dan sangat kuat, itu sangat kuat sekali. Maka tidak usahlah baca-baca yang seperti itu. Oke. Kalau misalkan dapatnya pas bagus ya kan, itu mantap ke pikiran bawah sadar seseorang. Jadi akhirnya terjadilah. Lah kalau pas dapatnya yang tidak baik, wah cilaka itu, ya kan? Lah berarti kalau kita ini yang baik boleh dipercaya, ini bukan masalah boleh mempercaya apa enggak, ini otomatis di pikiran bawah sadar kadang-kala seperti itu. Jadi karena hal-hal yang seperti ini dipandang sebagai otoritas, sebagai sesuatu yang wah ini punya tingkat akurasi yang tinggi untuk sebagian orang gitu, bisa mempengaruhi. Supaya tidak jatuh ke situ, ya sudahlah, tidak usah bacain gitu. Kita harus percaya sama firman Tuhan. Firman Tuhan katakan masa depan kita sudah dijamin kok.
sama Bapa Yahweh, masa depan yang penuh harapan. Dan bahkan firman-Nya mengatakan bahwa aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Apa nggak enak? Kita sudah diciptakan serupa dengan gambar-Nya, diberi masa depan yang baik. Dan untuk mencapai masa depan itu Tuhan sudah memberi malaikat untuk memimpin di jalan. Kan sebetulnya kita tinggal jalani sesuai dengan firman Tuhan, gitu lah. Oke. Nah, itu mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Nah, sebaiknya bacalah firman Tuhan. Tapi anehnya kadang-kala sebagian orang mungkin malah kalau firman Tuhan kayak masa gitu kan. Masa sih masa depan gilang gemilang. Nah, ini buktinya saya begini. Nah, jadi saya heran ya, lebih percaya ramalan daripada percaya firman Tuhan gitu lah. Lah terus ini kenyataannya kan begini gitu kan. Ya kamu percaya yang jelek kok akhirnya ya kamu terjadilah seperti yang kamu pikirkan, kan begitu. Nah, kalau kita berpikir lebih percaya firman Tuhan, ya akan terjadilah seperti yang firman Tuhan katakan. Gitu loh. Nah, jadi sahabat kebenaran, ini bermain di dalam pikiran bawah sadar. Gitu loh. Hati-hati, oke? Lebih baik kita penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Yakini dan imani. Oke. Lalu yang ketiga, akibatnya apa? Hidup terpengaruh dunia luar. Kita tidak punya kekuatan untuk mengendalikan kehidupan kita. Jadi kita tergantung pada ramalan gitu. Aku mau usaha ini, boleh nggak? Diramal dulu. Wow, nggak tahu pakai apalah gitu kan. Wah, nggak cocok nih kamu kerja di bagian ini. Nggak cocok nih, harusnya kerja di sini. Ya, sahabat cerah kebenaran, sekali lagi ya, ini mempengaruhi pikiran bawah sadar kita, gitu. Ya. Jadi kita nggak ada keyakinan atas diri kita gitu. Kita dipengaruhi oleh ramalan-ramalan itu. Jadi kita nggak bisa memegang kendali atas kehidupan kita. Kita dikendalikan oleh hal-hal yang seperti itu. Gitu lah. Padahal kita harus bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Memang Tuhan memang pegang kendali atas semua ya, termasuk kehidupan kita. Tapi maksud saya, kita paling tidak kan berkuasa atas hidup kita. Kita mau menurutin yang mana gitu loh. Jadi kalau kita terus bacain ini, itu mempengaruhi gitu ya. Lah terus bagaimana kalau sudah terlanjur nih? Kadang-kala kan, waduh gimana ya? Ayo coba aja yang masih baca-baca gitu. Kalau pas dapatnya ramalannya kurang baik, bagaimana? Oh enggak lah, aku enggak percaya. Kalau yang baik-baik saya percaya, kalau yang enggak baik saya enggak percaya. Bisa tah? Nah, paling tidak pasti ada di dalam pikiran bawah sadar sempat ngomong, kamu tapi ini loh, hari ini hari sial loh. Wah, enggak lah, saya menolak loh ya. Tapi kadang-kala tanpa kita sadari bisa saja itu masih percaya gitu. Ya, gitu loh. Supaya nggak sial, enggak lah. Terus kita akhirnya apa? Ini dengan melakukan banyak usaha, terus berdoa, aku patahkan di dalam nama Yesus. Lo berarti kan percaya akhirnya kan? Kalau enggak percaya ngapain kita terus berdoa minta dilindungi? Ayo. Katanya ini sial gitu, enggak. Ya enggak, itu kan secara enggak langsung kita sebetulnya percaya gitu. Kalau enggak percaya ya, ya sudah dilewatkan begitu aja kan begitu. Kenapa kita tanda kutip ketakutan? Kalau ketakutan berarti sedikit percaya kan? Ayo, ya enggak. Kalau enggak percaya ya sudah. Oh ya sudah, kan gitu aja, enggak perlu takut dong. Nah ini loh buktinya. Itu bekerja di pikiran kita sangat halus sekali, hati-hati. Jadi lebih baik tidak usah baca-baca begituan gitu. Perkuat saja firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan lebih lagi. Oke? Bacalah firman Tuhan dan percayai lebih lagi firman Tuhan itu, karena firman-Nya itu ya dan amin. Loh, ini yang ngomong itu firman Tuhan, ini yang ngomong Tuhan sendiri melalui perantaraan nabi-nabinya, rasul-rasulnya begitu loh. Lah kok kita malah lebih percaya sama orang yang baru kemarin sore yang
belajar gotak-gatuk cocok logi itu. Ya, seperti itu. Jadi harusnya kita lebih percaya firman Tuhan daripada mempercayai yang begituan. Seperti itu. Oke, sahabat saudara kebenaran, ini akibatnya kalau kita mempercayai hal-hal yang seperti itu. Hidup kita penuh kecemasan, mempengaruhi pola pikir, pikiran bahasa dari kita, dan hidup kita akhirnya dipengaruhi oleh dunia luar. Kita seperti nggak punya kekuatan gitu. Karena apa? Kalau dapat ramalan, kamu tuh nggak sesuai, nggak cocok nih, ini kerja di sini nih berdasarkan ramalan ini, gitu ya. Waduh, sudah diramal nggak ini ya, wah piye ya, wah gitu loh. Orang yang percaya seperti itu, akhirnya kehidupannya tidak bukan dia yang pegang kendali, akhirnya dikendalikan oleh ramalan itu. Jangan sampai, oke? Sahabat-sahabat kebenaran. Nah, ada dari Pak Peter lagi nih, belum terbacakan. Tadi untuk tentang surat itu ya, suratnya itu dibalik. Anak Anda terlalu pandai, sekolah kami tidak sanggup lagi mendidik. Oh, maksudnya dari ibunya ya. Ibunya ngomongnya begitu. Anak Anda terlalu pandai, sekolah kami tidak sanggup mendidik. Jadi suratnya itu seharusnya itu tertulis itu, anak Anda terlalu bodoh, sekolah kami tidak sanggup lagi mendidik gitu loh. Tapi ibunya ngomong, anak Anda terlalu pandai, sekolah kami tidak sanggup lagi mendidik. Wah, sejak saat itu mantep itu, nancep ke dalam pikiran bahasa dari Thomas Alva Edison kecil itu. Akhirnya karena dia yakin bahwa dia anak yang jenius, terlalu pandai, anak pandai sekali. Akhirnya dia luar biasa, kita lihat, menemukan bola lampu dan lain-lain. Nah, lagi nih dari Pak Peter nih. Ada 8 miliar manusia, ada 12 rasi bintang ramalan. Dibagi rata berarti 670 juta orang punya bintang yang sama. Iya betul. Masa nasibnya pada bulan itu nasibnya sama semua sesuai ramalan untuk bulan itu. Nah, iya ini bener nih. Dan kalau kita coba lihat, ya, kalau kita lihat ramalan yang di majalah satu dengan majalah yang lain itu bisa saja berbeda juga, ya kan? Nah, andai katakanlah sama gitu, ini bener nih Pak Peter ngomong nih. Lah masa orang yang nasibnya pada bulan itu nasibnya sama semua sesuai ramalan untuk bulan itu? Secara matematika ini sangat menggelikan sekali, ya bener. Kok masih mau percaya? Ya betul Pak Peter. Jadi masa semua jadi seragam semua gitu kan, nasibnya sama. Ya itu memang menggelikan, lucu sekali gitu. Jelas kan tidak seperti itu cara kerjanya gitu lah. Ya, kehidupan kita ini bukan seperti itu. So, sahabat saudara kebenaran, jangan percaya dengan horoskop yang begini-begini. Oke, percayalah kepada firman Bapa Yahweh. Itu yang harus kita lebih percaya daripada yang lain. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9 kurang 1 menit. Kalau tidak ada masuk lagi, saya tutup saja. Baik, sahabat saudara kebenaran, itu pembicaraan kita pada malam hari ini. Kiranya pembicaraan ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Closing statement tadi sudah barusan bahwa jangan percaya pada horoskop, percayalah kepada firman Bapa Yahweh. Jangan pakai ramal-ramalan itu ya. Percaya saja sama Bapa Yahweh karena firman-Nya itu ya dan amin. Oke, sahabat saudara kebenaran, mari kita akan tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh untuk pembicaraan pada malam hari ini. Biarlah pembicaraan malam hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, supaya kami lebih mempercayai firman-Mu daripada mempercayai ramalan maupun hal-hal yang di luar Engkau ya Bapa. Kami percaya bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Masa depan yang sudah Engkau rancangkan untuk kami ini luar biasa. Masa depan yang penuh harapan dan yang cerah gilang gemilang. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap kami yang sudah beratensi dan juga setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati untuk langkah-langkah setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami tetap ada dalam jalan-jalan-Mu. Terima kasih Bapa Yahweh, terima kasih untuk malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Mesias kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik sahabat saudara kebenaran, itu untuk refleksi kita untuk edisi kali ini.
Kita berjumpa kembali di dalam refleksi minggu depan dengan topik yang lain lagi. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tetap di 107.8 FM Radio Suara Kebenaran, berkat bagi jiwa. Radio Surya Kebenaran Ambarawa, membawa damai sejahtera dan kemenangan bagi seluruh jiwa. Melangkah keluar, memberitakan firman. Radio Surya Kebenaran, berkat bagi jiwa.